3/4 cangkir. Nah, 3/4 cangkir itu kemarin saya coba sekitar 100 ml atau 1 botol ini Bu. Dan harganya ini lumayan murah. Cuman kemarin tuh 10.000. Nah, ini sudah sekitar 3/4 cangkir. Ini sudah 1 botol. Nah, kemudian bahan yang kedua itu ada lidah buaya, dan yang terakhir itu essential oil, 10 tetes essential oil, atau kalau ibu-ibu tidak punya bisa pakai lemon. Cuman kalau di sini saya karena nggak ada lemon, saya pakai kulit jeruk. Nah, jadi cara buatnya yang pertama itu kita mulainya dari lidah buayanya. Jadi ketika ibu potong lidah buaya, itu biasanya dia akan mengeluarkan getah yang berwarna kuning. Nah, itu harus dihilangkan dulu, dicuci dulu gitu ya Bu. Dicuci dengan air mengalir. Nah, habis itu kalau sudah bersih, saya biasanya di bagian atas itu dipotong sekitar 1/3 dari ujung. Jadi ini dipotong terus dibalik, dibersihin lagi getah-getahnya gitu. Nah, kalau sudah bersih baru dipotong di pinggirnya, kemudian di bagian atas di sini, kemudian baru kerok pakai sendok. Nah, kalau sudah bersih biasanya nanti dapatnya seperti ini Bu. Mungkin kalau ibu yang nggak bisa lihat bisa digeser aja nggak apa-apa. Jadi nanti bisa bersih putih dapatnya kalau sudah dibersihkan. Dan itu sudah tidak ada getah berwarna kuning. Gitu. Itu supaya tahu aja Bu. Lidah buaya. Sebetulnya backgroundnya anggota pengajian. Iya. Merah sama alkoholnya, cuma tinggal dipencet aja seperti ini, dia sudah mengeluarkan aroma. Itu sesuai ibu sebetulnya ya. Mau pokoknya dia biasanya akan harum Bu. Nah, ini contohnya yang sudah jadi. Ini. Jadi ini ibu bisa coba aja. Contohnya. Itu cuma tinggal dibuka aja terus dipakai. Tunggu kering. Cuman kalau hand sanitizer ini ya, karena itu emang pakai lidah buaya. Sebetulnya alkohol itu tujuannya untuk mematikan virus bakterinya itu. Nah, itu hanya untuk area tangan aja ya Bu, tidak untuk diminum. Tidak apa-apa. Tidak masalah Bu, karena itu tujuannya untuk membersihkan tangan sementara. Nah, di situ hand sanitizer itu sebetulnya hand sanitizer yang tadi saya buat itu bukan untuk dijual belikan, jadi hanya untuk kalangan sendiri. Nah, kalau ditanya masalah apakah efektif membunuh, tentu saja tidak seefektif mencuci tangan, karena kalau hand sanitizer itu dia hanya untuk sementara, misal ketika kita keluar gitu ya, kan nggak mungkin kita cuci tangan terus. Nah, mungkin salah satu solusi yang paling praktis pakai hand sanitizer. Nah, di situ makanya alkohol itu tujuannya untuk menghilangkan kuman, bakteri dan virusnya. Nah, cuma memang tidak semua virus atau kuman yang bisa mati.
Pingsan foto ya? Jumat barokah, Jumat barokah. Nomor P bukan mana tuh? Oh ya, ojeknya, Hei. Ojekan jadi. Jumat barokah, Jumat barokah. Dari Bang Nadia. Dari UMM. Bagi-bagi rezeki. Dari UMM. Ini siapa tadi? Ada yang gede ya? Pulang. Aduh, apa ya? Ya. Berwarna kuning itu usahakan dicuci hingga bersih. Kalau sudah bersih, baru kita potong area yang di pinggir ini ya Bu, yang di area pinggir ini, kemudian di bagian atas, kemudian baru kita kerok, gitu. Dikerok, diambil dagingnya. Setelah itu, baru kita blender. Nah, ini salah satu contoh gel lidah buaya yang sudah bersih. Nah, ini kemudian di blender sampai halus. Setelah itu baru ditambahkan alkohol sekitar 3/4 cangkir, atau kalau yang saya beli itu sekitar 100 ml. 3/4 cangkir itu sudah 100 ml, sekitar 1 botol ini Bu, gitu. Jadi tinggal dicampur ke lidah buaya yang sudah di blender itu. Nah, kemudian setelah dicampur, kemudian ditambahkan essential oil. Kalau ibu tidak punya, bisa diganti dengan perasan air lemon. Cuma kalau saya menggunakan ini Bu, saya menggunakan kulit jeruk. Jadi kulit jeruk ini dibersihkan saja Bu, gitu ya, dilap, kemudian baru kita pencet-pencet ke alkohol yang sama lidah buaya tadi. Cuma tinggal diginin aja, terserah ibu seberapa banyaknya. Nah, itu kemudian diaduk. Setelah diaduk, tinggal ditaruh di wadah. Nah, ini ibu bisa mencoba ya. Silahkan, itu gratis. Hand sanitizer. Itu bisa dicoba hand sanitizer. Tanang ke tanang. Nah, hand sanitizer. Jadi seperti ini ya hand sanitizer-nya. Kemudian kalau ibu misal agak ribet dengan bahan-bahan hand sanitizer, bisa menggunakan sabun batang. Nah, kalau ibu punya sabun batang, tinggal ditaruh dalam wadah ini. Nah, jadi ketika ada di luar, ibu tinggal menggunakan sabun ini, tinggal mencari air, cuci tangan, sudah gitu. Sebetulnya tetap lebih efektif menggunakan cuci tangan ya, karena cuci tangan bisa membunuh semua kuman dan sebagainya. Cuma kalau hand sanitizer itu ya tidak bisa membunuh sepenuhnya kuman dan virus ya. Bahkan kalau tangan kita berminyak, tentu tidak bisa hand sanitizer, tetap harus menggunakan sabun tangan seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena pada masa pandemi ini jadinya aktivitas-aktivitas itu menjadi kita bawanya jadi selalu malas begitu. Jadi penjaganya itu dengan kita memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, seperti mengisi aktivitas dengan anak-anak di istilah psikosomatis ini mungkin hanya bisa
didengar oleh orang-orang psikologi ya, soalnya psikosomatis ini tidak jauh, sebenarnya ini tidak bisa kita pahami dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi psikosomatis itu merupakan keluhan-keluhan fisik, di mana keluhan-keluhan fisik itu diakibatkan oleh keluhan-keluhan dari psikologis. Jadi seperti misal ibu-ibu merasa mengalami stres begitu ya. Jadi apa yang dari stres itu apa yang berdampak kepada kondisi fisik kita begitu. Mungkin dari stres ibu-ibu biasanya merasakan apa? Kalau dari merasakan stres, ibu biasanya dalam fisik itu biasanya Iya, biasanya kan pada saat kita merasakan stres begitu ya. Jadi mungkin pada fisik kita itu biasanya merasakan kayak sakit kepala begitu, nafsu makan kurang mungkin ya. Mungkin pernah nafsu makannya kurang ibu-ibu ya. Terus apa lagi? Tidur menjadi terganggu begitu. Ya. Jadi mungkin, tapi insya Allah ibu tidak bermasalah. Jadi menggunakan waktu luang dengan mengisi. Bagaimana ibu tadi? Itu menjadi suatu pencegahan dan juga solusi sebenarnya. Karena kita melaksanakan aktivitas di pagi hari dan sore hari yang itu bermanfaat bagi fisik kita gitu ibu. Karena kan kita apa tadi menyiram ibu? Menyiram. Iya, jadi menggunakan waktu sebaik-baiknya. Jadi di sini dicontohkan dengan melakukan hobi begitu ya. Mungkin jika disederhanakan kalau misalnya ibu-ibu sekalian berada di dalam rumah, jadi mungkin mengisinya dengan bermain dengan anak-anak ibu, bentuk olahraga, karena kita mengolah fisik kita menjadi aktif dan membuat tubuh kita menjadi bugar begitu di pagi hari. Terus di sini juga ada terapi puasa, jadi berkaitan dengan relaksasi dan meditasi, yaitu tujuannya untuk menenangkan diri. Jadi dengan terapi puasa kan dalam puasa itu kan kita istilahnya menahan diri untuk adanya PMM yang dilaksanakan di Aisyah Cabang Pakung memberikan semangat yang baru bagi ibu-ibu ketika terutama disampaikan masalah bagaimana cara membuat hand sanitizer yang meskipun mereka tahu tapi baru kali ini mereka melihat cara langsung pembuatannya, dan mudah-mudahan ini akan bisa dibuat di rumah karena tanaman lidah buaya ini
mudah sekali didapat di desa kami. Kebanyakan ibu-ibu menjadikan itu sebagai pot di tanaman pot yang mereka mudah untuk mendapatkannya. Dan yang kedua, kami bersyukur dengan adanya anak PMM ini, mahasiswa UMM yang mengisi acara di Aisyah itu membuat semangat ibu-ibu juga kembali bergairah mendengarkan apa sambil menyimak apa yang disampaikan oleh anak yang menyampaikan tentang COVID tadi. Dan mudah-mudahan hal ini akan memberikan pengetahuan baru, hal baru yang bisa mereka sampaikan juga di rumah untuk keluarga, anak, suami di rumah. Saya sampaikan terima kasih kepada PMM yang dilaksanakan di desa kami. Mudah-mudahan ini akan memberikan manfaat yang luar biasa bagi ibu-ibu Aisyah. Sekali lagi terima kasih. Alhamdulillah saya menyambut positif kegiatan PMM yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa. Mudah-mudahan tahun berikutnya itu lebih baik lagi dan sasarannya juga menyangkut masyarakat yang lebih luas, juga masyarakat yang tidak terjangkau oleh majunya teknologi, masyarakat yang paling bawah, bahkan mungkin di pelosok-pelosok. Kalau di kota-kota mungkin informasi mengenai COVID, mengenai bagaimana bersikap, bagaimana melangkah itu lebih tahu lah. Tapi sekarang yang pikiran kita jadi program yang harus dikembangkan oleh adik-adik mahasiswa adalah akar rumput, masyarakat paling bawah yang jauh dari kemajuan teknologi. Mudah-mudahan di depannya akan ada formula-formula yang lebih bagus lagi. Ya, tanggapannya bagi saya perwakilan dari kepala desa sangat membantu bagi Desa Pakong, terutama saat masa pandemi ini sekarang ini. Sangat baik, akan membantu orang-orang masyarakat rendah. Tanggapan untuk kami penjelasannya tadi itu sangat bagus, penjelasannya juga mudah dimengerti. Akhirnya ibu-ibu di Ranting Soro kali ini menjadi penjelasan tadi kita bisa mengerti apa itu psikomatis dan cara membuat hand sanitizer dan lebih mudah kita mengenali gejala dari psikomatis tersebut.